Selamat datang di Chill and Enjoy Podcast. Our passion, your entertainment. Woo! Wah, kali ini kita di tempat yang nyaman banget rasanya buat kita ngobrol. Nah, biasanya kan kita malam-malam nih, kok bisa siang-siang nih? Ini dikarenakan bos kita nih. Bos sih. Narasumber kita yang bekerja sebagai profesional misalnya, nah, mungkin bisa diceritakan kembali. Dan saya tahu bahwa beliau ini dulu pernah jadi HR. Nah, oleh karena itu kita bakal bahas-bahas tentang ketenagakerjaan, tentang masalah pengangguran ataupun yang berhubungan dengan profesional ke depannya, supaya kita bisa upgrade diri nih. Saya juga mau pengen upgrade diri juga, gimana sih supaya kita diterima di berbagai perusahaan itu dengan skill kita misalkan, atau meningkatkan skill kita supaya diterima satu perusahaan lain gitu. Oke. Mas, kenalan dah. Siapa namanya? Sebelumnya Mr. Mombi, thank you banget ya udah diundang di podcast. Ini tempatnya asik juga di Biza Cafe ya. Biza Cafe ya. Jalan apa? Nah, di Jalan Rapak Indah ya. Jalan Rapak Indah. Ini bagus banget ya. Terima kasih ke teman kita ini, namanya Iza juga ya. Jadi namanya Biza Cafe. Mudah-mudahan sukses lah istilahnya untuk mengembangkan tempat kayak gitu. Oke, second floor-nya enak ya. Ini sepoi-sepoi anginnya. Ya. Kita bahas tentang dunia HR, ketenagakerjaan. Kayak apa cara interview gitu ya. Sebelumnya saya mau kenalin dulu, nama saya Gali Hadafi. Teman-teman bisa panggil saya Mas Gali. Kalau karyawan biasa manggilnya Mas Gal. Karyawan saya biasa manggil Mas Gal. Pengalaman sekitar 6-8 tahun jadi HR. Jadi dari waktu 6 tahun sudah ya. Sekitar 6-8 lah, saya lupa tepatnya gitu. Sudah di handle orang ini. Sekitar 6-8 tahun. Startingnya waktu itu dari magang sampai terakhir itu tahun 2023. Sekarang sih udah pensiun dini saya bisnis sekarang kan. Bisnis sendiri di bidang kuliner. Kuliner. Dari misalkan dari HR langsung ke terjun ke bisnis. Mas, kita langsung highlight aja nih. Boleh. Kerjaan nih. Boleh. Ya, karena banyak sekarang nih, terutama dibilang Gen Z, ngeluh banget nih untuk namanya mencari pekerjaan misalkan. Banyak yang ditolak oleh perusahaan-perusahaan, banyak yang ditolak oleh HR. Itu kenapa misalkan? Kalau boleh tahunya, sharingnya kenapa? Ya, memang rame ya perbincangan di sosial media tentang problematika Gen Z di dunia kerja. Yang belum dapat kerja susah untuk dapat kerja. Begitu yang sudah dapat kerja, banyak ngeluhnya tempat kerja. Kan? Sebenarnya gini teman-teman, kita harus ngelihat generasi itu perbedaan dari cara dia berpikir, cara dia bersikap, sama kita juga fokus sama potensinya. Setiap generasi itu pasti punya plus minusnya. Contoh ya, generasi kakek nenek kita lah, Gen X, Gen Boomers, Baby Boomers. Baby Boomers itu disiplinnya luar biasa. Kalau punya sifat disiplin. Iya, mungkin kalau besok tuh libur minggu gitu ya, ngeluh dia, lah kok libur, padahal kerjaan masih banyak. Dia sangat semangat untuk kerja, disiplin luar biasa, tapi minusnya mungkin mereka tertinggal jauh dalam hal teknologi. Ya kan? Teknologi, kemudian perubahan yang terlalu dinamis, mereka nggak bisa terima itu gitu. Nah, turun lagi ke Gen X, bapak-bapak kita gitu kan. Mereka itu adaptatif lah sama teknologi, tapi juga masih kebawa minusnya sedikit oleh Boomers. Karena teknologi mereka udah mulai ngelihat komputer, gadget, tapi mungkin belum ahli banget di situ gitu kan. Tapi disiplinnya juga masih jalan. Milenial, generasi saya nih ya, milenial itu teknologi udah mulai in banget gitu kan. Disiplinnya udah mulai turun gitu kan. Nah, Gen Z ini itu udah klimaksnya dari milenial. Masalah teknologi dia up to date banget. Hal tercanggih di dunia sekarang di teknologi pakai AI mereka jago banget. Tapi masalah disiplin, kita juga nggak bisa bilang mereka nggak disiplin. Mereka tuh cuma memiliki sudut pandang berbeda tentang bagaimana jam kerja harusnya berjalan. Mereka akan sangat appreciate kalau kerjaan itu sifatnya WFH, fleksibel. Mereka mendewakan fleksibilitas. Mereka nggak mau produktivitas mereka itu diukur dari jangka waktu tertentu, durasi tertentu, nggak mau. Mereka maunya itu, aku kerja nih, kalau kerjaanku udah selesai, walaupun waktu kerja masih lama, ya udah aku mau santai. Begitu pula masuk kerjanya. Kalau bisa aku telat-telat, yang penting kerjaanku selesai, ya kenapa enggak? Mereka mikirnya begitu gitu kan. Productivity over quantity.
Mereka mikirnya begitu. Oke, jadi yang menyebabkan salah satunya itu adalah sifat mereka ya, Iya. ketidakdisiplinan. Oke, dari yang Mas ketahui sendiri sebagai HR, sifat yang disiplin itu seperti apa sih yang membuat perusahaan itu mau merekrut kita? Misalkan, kadang-kadang kita punya kapasitas, tapi kadang-kadang ditolak. Ya, Ya gitu ya. Nah, itu seperti apa misalkan? Disiplin yang seperti apa? Ini kalau kita tanya disiplin, beda orang akan beda jawabannya ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang korporasi ya, sebenarnya yang dibutuhkan oleh perusahaan tuh lebih dari disiplin, lebih dari disiplin, melainkan kontribusi. Kalau dia disiplin, masuk kerja on time, ya, pulangnya juga nggak pernah duluan, selalu paling terlambat, ya kan. Kemudian semua aturan perusahaan diikuti segala macam. Tapi kontribusinya tidak maksimal, dia juga akan begitu-begitu aja. Ya, jadi sebenarnya yang paling penting dilihat dari sudut pandang perusahaan adalah kontribusi dia sama perusahaan apa. Walaupun salah satu variabel kontribusi adalah disiplin. Makin baik disiplin dia, kemungkinan untuk dia kontribusi makin besar. Tapi ada juga loh, saya banyak banget punya temen itu, dia tuh kerja tuh sering banget telat, sering telat gitu kan, sering kena SP. Kalau makan saya HR-nya, mereka itu bagian finance gitu ceritanya. Jadi tapi kita seumuran, jadi kita teman sebenarnya. Jadi di luar kerjaan kita sering nongkrong bareng, tapi karena di kerjaan mereka sering telat, aku juga yang ngasih SP. Nah, kan profesionalitas. Tapi mereka itu kerjanya bagus. Semua kerjaan selesai. Cuma masalahnya sering terlambat. Pulangnya mereka emang sering telat. Jadi mereka tuh fokus ngerjain tanggung jawab mereka. Besoknya telat lagi. Nah, jadi di sini perbedaan perspektif antara disiplin sama productivity. Dalam hal mereka, itu yang lebih dibutuhkan perusahaan. Loyalitas, kontribusi ketimbang disiplin. Tapi lihat lagi dari culture perusahaan. Ada perusahaan yang dia sangat fleksibel sama disiplin. Ada yang sangat strict. Biasanya perusahaan yang sudah lama berdirinya atau enggak Japanese, perusahaan Jepang, biasanya sangat concern banget sama disiplin. Tergantung budaya kerja perusahaan di situ bagaimana. Lebih mengedepankan disiplin atau kontribusinya. Gitu. Berarti disiplin itu bukan salah satu faktor aja ya membuat kita bertahan di perusahaan ya. Iya, jelas. Ada kontribusi. Kontribusi. Nah, kontribusinya ini yang kadang-kadang misalkan nih, saya pengen kerja nih di tempat hal baru, saya belum bisa berkontribusi misalkan di sini. Nah, itu gimana tuh misalkan supaya saya berkontribusi misalkan. Kadang-kadang begini loh, di lowongan kerja tuh misalkan, kita kan mau kerja, nah terus pasti di syarat tersebut pasti ada 1 tahun minimal, dan ini mempermasalahkan juga bagi kadang-kadang skill atau pelatihan kurang, Mas. Menurut saya sangat kurang sekali misalkan. Oleh karena itu kadang-kadang mereka nggak mau cari kerja karena memang keterbatasan dari pengalaman itu kan. Kalau dari Mas sendiri gimana nih? Jadi kitanya, maksudnya Gen Z-nya mau kontribusi tapi terhalang sama syarat-syarat kerjaan yang butuh pengalaman, sedangkan dia ya baru mau mulai gitu kan? Iya, istilahnya kan saya banyak yang generasi sandwich, ada yang SMA, dia pengen bekerja misalkan, terus terhalang nih dengan saya mau pengen nih istilahnya mungkin mau kerja di situ, cuma terhalang dengan pengalaman. Nah, ini kan paling banyak dialamin. Gitu. Ini pertanyaan simpel, tapi jawabannya nggak bisa simpel. Kita harus runut dulu kenapa hal itu terjadi, kenapa bisa lowongan kerja itu memberi syarat yang terlalu muluk-muluk untuk posisi entry level, posisi rendah gitu, posisi pemula gitu kan. Tapi syaratnya tuh udah minimal harus pengalaman gini. Jadi gini teman-teman. Sebenarnya saya akan bahas juga di video konten saya, tapi nggak apa-apa, it's okay. Jadi gini, kita itu di tahun 2024 ini masuk dalam periode generasi emas Indonesia, di mana secara demografi penduduk yang usianya produktif itu jauh lebih banyak daripada non produktif. Dan asal teman-teman tahu, Gen Z sama milenial sekarang ini itu menduduki di atas 50% dari porsi penduduk Indonesia. Artinya orang yang butuh kerjaan itu banyak sekali. Di satu sisi, lowongan kerjanya itu nggak terlalu banyak, minim kan. Akhirnya demand-nya itu lebih banyak daripada supply-nya.
atau sorry kebalik, supply tenaga kerja jauh lebih banyak daripada demand kerjaannya. Akhirnya yang punya lowongan, perusahaan memberikan syarat yang lumayan tinggi. Kenapa? Toh juga yang butuh banyak. Pasti ada aja yang apply. Nah, beda cerita kalau kondisinya tuh kayak di Jepang. Di Jepang itu banyak orang tuanya, ya kan? Anak mudanya malah sedikit. Sehingga lowongan kerja itu syaratnya nggak muluk-muluk. Malahan mereka sangat open sama TKI dari Indonesia. Makanya banyak sekali petani di sana orang Indonesia kan. Di Jawa, di Kobe, di Tokyo, di Osaka, tapi ngomong Jawa gitu. Bisa karena banyak sana orang Indonesia di sana. Nah, yang jadi di Indonesia sebaliknya. Suplainya tenaga kerja banyak, lowongannya sedikit. Makanya si penyedia tenaga kerja memberikan syarat yang tinggi supaya filternya sudah dari awal. Ibarat gini deh. Ada cewek cantik, ya kan? Diperebutkan sama 2 orang. Maka filternya tuh mana yang sudah kerja, itu yang aku terima. Mana yang lebih tulus kan. Tapi beda cerita kalau satu cewek cantik yang perebutkan 100 cowok. Maka filternya macam-macam. Harus sudah kerja, minimal pendapatan sekian, punya mobil, punya rumah, keluarganya keluarga berada, udah haji, udah apa segala macam kan. Kenapa? Karena yang mau sama dia banyak. Nah, itu yang terjadi sama konteks tenaga kerja kita. Karena persaingannya itu luar biasa. The point question is, ini Mas, kadang-kadang perusahaan itu banyak banget dengan syarat misalkan. Dan kitanya sebagai orang yang mau kerja, kita kan belum tentu punya privilege. Kadang belum tentu punya sertifikat, kadang belum punya apa. Gimana sih kita supaya bisa bertumbuh dan kita bisa diterima oleh perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan kita? Nah, gimana Mas? Nah, karena banyaknya persaingan, maka syaratnya kita tuh harus jadi outstanding dibandingkan lulusan lainnya. Bayangkan nih, Mas lulus satu kelas lah ya. Biasanya berapa? 30? Anggaplah 30 ya. Kita satu jurusan, satu kelas tuh 30. Itu belum yang kelas sebelah, belum kelas sore, belum dari kampus lain yang jurusannya sama, belum dari jurusan yang sama beda angkatan, belum lagi sama orang yang sudah kerja, resign dan mau kerjaan itu. Jadi persaingannya banyak sekali. Yang membuat kita tuh bisa menonjol adalah gimana kita tampil berbeda. Nah kan, misalkan kita jago misalkan kita mau lamar sebagai translator misalkan, atau bergerak di bidang apa, customer oriented misalkan di hotel, maka dibutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Nah, gimana caranya kita tuh bisa membuat personal branding bahwa kita tuh memang jago di bidang speaking in English. Mungkin kita buat konten kan, Gen Z jago banget bikin konten kan di sosmed kan, konten bahasa Inggris. Ya ngomong aja bahasa Inggris segala macam kan, ngomong kasar segala macam. Nah, nanti di CV dengan sangat menonjol. Kalau kalian belum punya pengalaman, kalian bisa buat itu konten kreator, ya kan? Spesifiknya deskripsikan fokus pada literasi bahasa Inggris atau vlog bahasa Inggris. Itu pasti akan menjadi pusat perhatian bagi HRD yang lihat, karena CV itu banyak. Apa yang membuat kita berbeda, ya kan? Yang dibutuhkan 1 orang, yang apply 50. Kalau di 5 bukaan CV pertama sudah ada yang oke, ngapain kita sampai paling bawah, ya kan? Sebagai HRD kita mau yang simple aja kan, maka kita harus dibuat sangat menonjol. Itu satu ya, personal branding. Nah, lalu yang kedua, makanya penting banget IG itu atau TikTok tuh jangan yang ini loh, apa istilahnya? Biasanya Gen Z sekarang tuh gini loh, yang di posting nggak ada, postingan nggak ada, yang di follow sedikit, followers sedikit, jadi kayak sok misterius tuh nggak sih? Kata-katanya galau. Kata-katanya galau, sekalian bikin posting galau. Jadi kita nggak bisa bedakan ini mana akun Gen Z, mana akun buzzer politik. Nah itu nggak tahu itu. Ini pemain FF. Bisa juga. Jadi kayak akun bocil tuh kan? Jadi IG atau TikTok atau konten apapun, sosmed apapun dari kalian tuh dimanfaatkan semaksimal mungkin. Gini Mas. Itu masuk akal. Kalau kita harus bisa mempersonal branding kita agar bisa dilihat salah satunya perusahaan tadi tentang skill kita apa. Kalau misalkan nih follower kita masih belum kayak seperti konten kreator biasanya, itu gimana Mas? Nah, jadi gini. Untuk kita bisa dilihat, itu kan dari 2 sudut pandang lah ya sejauh ini ya. Pertama, dari followers. Followers kita sedikit, ya udah nggak apa-apa. Masih ada faktor berikutnya, yaitu saat kita bikin CV, kita buat di situ konten kreator. Mungkin bukan pekerjaan utama ya nggak apa, bikin konten gitu kan, dibuat cukup highlight, maka si HRD akan nge-refer ke situ, ngecek apa sih dibuat kontennya. Nah ini kok pede banget nulisin konten kreator di CV. Pasti lihat
oke juga bahasa Inggrisnya, kan bisa. Jadi jangan fokus pada followers, tapi fokus pada nilai yang mau kita tampilkan dari diri kita, kayak gitu. Nggak jarang loh HRD, teman-teman saya sama HRD itu ngelihatnya nggak cuma CV sama dia punya apa sertifikat apa, sosmednya. Apalagi pekerjaan yang membutuhkan orang itu tampil di depan. Contoh ya, contoh sales. Itu dia kan ketemu banyak calon customer gitu kan, sales, kemudian perhotelan. Habis itu public relation, PR. Apalagi live streamer udah pasti lah ya. Kalau kerjaan live streamer udah pasti butuhnya apa. Banyak sekali pekerjaan yang butuh tampil mukanya di depan, itu HRD-nya ngeliatnya sosmed. Nggak cuma CV doang. Jadi perlu banget ya kita mengembangkan persona branding kita di sosmed. Iya. Nah, tapi ada pertanyaan nanti tuh. Bang, tapi kan kerjaanku itu bukan tampil di depan. Aku tuh needs-nya itu contoh programmer misalkan. Aku pernah nonton namanya Trillion Game. Gimana itu? Itu ceritanya tuh bagi yang mau berkarir di bisnis itu ilmu luar biasa. Coba nonton deh Trillion Game. Itu ada dua orang. Pertama, satu dia jago ngomong, jago ngobrol, tapi isinya kosong. Yang penting ngomong. Bukan ngomong yang penting. Iya. Yang kedua, dia hebat IT, dia hebat ini, tapi nggak bisa ngomong. Nice. Jadi problem. Nah, di situ pada saat wawancara, tahu nggak siapa yang lolos? Ternyata yang kosong ini, tapi dia jago ngobrol, dia kosong. Nah, itu gimana Bang misalnya? Nah, ada yang IT dia sudah ahli di bidangnya, ahli ini ternyata nggak lolos wawancara. Nah, ini gimana nih fenomenanya? Nah, jadi gini, HRD itu kan manusia juga, dia punya unsur subjektivitas gitu kan. Dia juga bisa bias terhadap penilaian calon karyawan. Yang HRD itu misalkan programmer ya, HRD itu tidak ahli di IT, dia ahlinya dalam dunia HR. Maka bisa aja kalau misalkan si user, si manajer IT-nya ngelempar kewenangan semua di HR, maka HR akan memilih yang menurut dia orangnya enak. Nah, dalam hal ini pintar ngomong, karena dia nggak tahu detailnya nih orang jago atau enggak gitu kan. Nah, itu memang biasnya situ. Tapi itu kan satu dari sekian kemungkinan lah. Masih banyak kok decision maker itu bukan di HR, tapi di user. Mau sejago apapun si anak ini ngomong, kalau usernya bilang dia cuma jago ngomong doang, tapi nggak bisa bikin program, tetap aja dipilih bikin program. Jadi tetap ada kemungkinan besar yang itu gitu loh. Nah terus tapi gini juga, supaya ada persiapan ya. Kita memang kadang nggak semua orang tuh jago buat ngomong, tampil depan kamera, atau ada juga sih konten yang nggak mesti nunjukin muka gitu kan. Tapi mungkin dia tidak cukup kreatif untuk bikin kayak gitu. Gimana gitu? Masa dunia diciptakan cuma untuk orang-orang yang kreatif dan pede aja gitu kan? Kan dia mungkin aku males ngomong, mungkin energiku misalkan, makanya keahliannya mungkin di komputer doang atau misalkan betul. gambar, desain misalkan. Nah, itu gimana nih kadang-kadang bisa jadi kita nggak bisa membrandingkan diri kita sendiri ya. Maksudnya Bang, gini, apakah perlu juga nih kita yang mungkin kerjaannya di belakang layar, apakah kita perlu juga belajar untuk namanya skill komunikasi, skill ini agar karya kita atau skill kita itu bisa didengar oleh para pengusaha ataupun itu. At the end, memang semua posisi itu harus bisa berkomunikasi pada akhirnya. Maka mulailah belajar untuk bisa berkomunikasi. Mulai dari hal-hal sederhana kayak semisal lebih sering ngomong sama orang, nggak perlu yang teknis kerjaan, santai aja, coba buka pembicaraan, baik sama yang sudah dikenal ataupun yang masih baru. Nanti makin kesini makin dalam tuh pembicaranya, makin deep gitu kan, makin deep, makin dark biasanya gitu kan. Nah, kemudian bangun track record. Nah, karena gini, kita bisa percaya sama orang kalau orang itu terbukti memang bisa ngelakuin hal itu. Nah, bangun track record untuk fresh graduate tuh gimana caranya? Pada saat masih kuliah, kalau bisa rajinlah berorganisasi yang memang ada hasilnya. Organisasi juga banyak nggak ada hasilnya kan, cuma keluar-keluar aja di jalan gitu, ada banyak kan. Tapi kalau bisa yang ada hasilnya, ada outputnya, ya kan, organisasi. Dan atau bikin project, bisa sama dosen, bisa sama teman, bisa pribadi, itu bisa dicantumin di CV kalian. Atau magang di perusahaan. Tapi kan nggak banyak perusahaan open magang. Zaman sekarang sudah banyak yang open magang karena perusahaan sudah mulai sadar bahwa
mereka bisa punya peluang untuk punya karyawan yang masih fresh, masih muda, tapi nggak mesti dibayar dengan upah minimum, yaitu karyawan magang. Udah mulai banyak perusahaan yang kepikiran gitu. Kalaupun perusahaan yang kalian incar itu nggak open magang, mungkin kalian bisa japri dulu HR-nya, Pak, open magang nggak? Mungkin dari situ dia mulai mempertimbangkan untuk kayaknya aku butuh deh anak magang. Percaya deh, orang-orang di kantor itu kalau bisa nambah orang. Sayangnya kepentok budget. Itu ujung-ujungnya. Jadi kalau misalkan ada orang yang menawarkan diri untuk magang dan perusahaan terbuka, welcome. Toh bisa dibayar murah aja kok magang, tapi si anak magang dapat pengalaman dan dapat sertifikat, bisa dicantum di CV, maka dia akan berbeda dibandingkan kandidat lainnya. Sama-sama IPK 3,8, yang satu polosan nggak pernah magang, yang satu pernah magang, mana kamu pilih? Yang pernah magang, at least nggak perlu ngajarin dari awal lagi gitu loh. Gitu. Jadi salah satu aspek ya kalau kita memang mau belajar misalkan, berarti salah satunya magang ya? Magang. Magang, bikin project, pokoknya lakuin sesuatu di luar kuliah biasa. Karena kalau kita cuma kuliah pulang, maka kita nggak akan ada bedanya sama yang lain gitu loh. Gitu. Itu penting juga sih kita punya. Kadang-kadang banyak sekarang yang freelance sih. Iya, betul. Tuh banyak banget istilahnya. Dan juga apa ya? Anak sekarang tuh lebih suka freelance dibanding kerja sama orang. Betul. Kenapa itu? Ya itu tadi. Kembali lagi. Ya, makanya banyak betul omongan. Tapi aku nggak mau lamar gitu, aku mau freelance aja. Nah itu fenomena sekarang loh. Nah itu menurut Mas Gali gimana nih? Gini, karena makin luasnya spektrum sosial media, maka orang tuh makin banyak tahu bahwa banyak sekali peluang kita tuh cari duit. Gak cuma kerja korporat, kerja freelance bisa juga, jadi influencer bisa juga, jualan jadi afiliator bisa juga. Nah, dari situ para Gen Z, konsumen terbesar dari sosial media, mulai sadar bahwa kayaknya aku untuk hidup tuh nggak mesti kerja korporat, freelance aja bisa. Makanya makin banyak orang-orang yang kerjanya sekarang freelance. Aku punya teman, dia itu kayak apa ya? Dia tuh ngerjain user interface customer itu dari US. Jadi dia dibayar pakai dolar. Ada juga. Malah dia masih kuliah, dia belum masih kuliah. Saya desainer juga, kliennya orang Barat. Dapatnya 1 juta. Iya, memang. Karena di sana rate-nya tinggi. Rate-nya tinggi. Di kita jauh banget rendah. Jadi mereka rendahin setengah, kita naikin setengah udah dapat harga breakpoint itu. Saya pernah melamar misalkan kerjanya. Saya kan punya skill bahasa Inggris. Pasti saya melamar, mungkin mau coba deh melamar di tempat kursus atau apa. Yes. Tapi saya ini banyak diterima, cuma budgetnya membuat saya down. Nah misalkan kadang-kadang nggak sesuai. Biasa kan paling tidak upahnya minimum mungkin 3,2, tapi yang apalagi di bidang edukasi semakin marketnya sangat rendah banget, terutama masih gaji rendah banget gitu, masih kadang-kadang 2 juta setengah. Nah itu yang membuat banyak para kawan-kawan yang berhubungan dengan edukasi, ya mungkin freelance, dia bikin portofolio sendiri, branding sendiri, bikin digital produk sendiri zaman sekarang. Betul. Itu apa ya? Mungkin apakah segitu fenomena namanya perusahaan nggak bisa bayar orang mungkin? Kadang udah sesuai, kan kita diatur oleh pemerintah ya, perusahaan mungkin ya. Nah, diatur pemerintah misalkan gaji 0,32, terus dia gajinya cuma 2,5 atau 2 juta. Nah, gimana nih sebagai pendapat? Itu dampak dari nilai ekonomi kita memang tidak setinggi itu. Kalau misalkan si perusahaan mungkin levelnya UMKM ya, yang tidak bisa ya kan? Misalkan levelnya UMKM, mereka dilematis mau kasih gaji mereka karyawan mereka UMK, mereka sendiri loh profitnya juga tipis gitu kan. Tapi kalau mereka tidak ada pun, misalkan pemerintah keras banget semuanya harus di UMK minimal. Ya, banyak sekali sektor-sektor yang mati, akhirnya pengangguran makin banyak. Jadi serba salah. Makanya sebenarnya pemerintah itu buat aturan menjembatani hal itu, yaitu UMKM yang kategori UMKM itu boleh memberikan upah di bawah UMK asal atas dasar kesepakatan antara karyawan sama perusahaan. Syaratnya maksimal 50M per tahun pendapatan si perusahaan itu masih dikategorikan UMKM. Nah, kita nggak bisa langsung berantas itu. Nah, tapi dari sudut pandang karyawan, jangankan karyawan deh. Gini aja, populasi mahasiswa fakultasnya yang isinya paling banyak itu apa? FKIP. Yes kan, FKIP kan? Kebetulan orang tua aku guru, jadi aku tahu lah gaji honorer itu berapa. 10.000 sejam. 10.000 sejam.
Berarti kan kalau misalkan kita office awal tuh kan 8 jam sehari. Yes. Misalkan dia kerja 8 jam sehari ngajar, berarti kan 80.000 per hari gitu kan. Itu pun tidak mungkin dia ngajar 8 jam. Karena kelasnya berapa gitu kan. Nggak mungkin, misalkan dia guru fisika. Fisika terus 8 jam sehari anak siswanya. Nggak mungkin gitu kan. Nah, makanya kita tuh harus pintar juga ngelihat peluang. Jangan bergantung sama apa yang kita lihat di depan mata. Misalkan kita guru. Depan mata kita ngajar doang, jangan. Maka kita hanya akan di situ-situ aja. Makanya banyak sekarang influencer itu dia guru honorer, tapi dia bikin konten, konten dia sama anak-anak, konten drama-drama di sekolah segala macam. Ya kan, influencer followersnya banyak, abis itu dia jualan, entah itu jualan baju, jualan parfum, jualan apa. Nah, jadi pendapat utamanya malah bukan dari gurunya, tapi dari sampingannya itu. Gurunya itu hanya sebagai platform dia untuk tampil. Dia ini siapa, gitu kan? Dapat tetap ngebul ya istilahnya. Iya. Tapi kita harus bisa berpikir lagi nih, kalau memang perusahaan nggak bisa, ya kita harus berpikir 2 kali, misalkan untuk selalu di perusahaan itu kan, entah cari sampingan, cari apa kan. Iya, betul. Itu sih. Betul. Oke, Mas. Oke, misalkan saya sebagai English teacher private, saya pengen berkarir di bidang lain. Nah, itu gimana, Mas? Misalkan kadang-kadang kita bingung nih, harus setia 10 tahun ngajar doang misalkan. Kita mau mungkin upgrade diri nih di bidang lain, cuma masih sama nih. Nah, itu gimana, Mas, kita manutkan supaya kita punya pengalaman baru dan pembelajaran baru lah gitu, Mas. Kenapa harus, pertanyaan gini, kenapa kita harus berpindah bidang? Ada dalam ruang lingkup manajemen itu orang yang generalis versus orang yang spesialis. Ya, dokter umum selalu dibayar lebih murah daripada dokter spesialis. Why? Karena dokter spesialis ahli banget di bidang itu, dan orang akan lebih percaya kalau dia yang handle. Ya kan, spesialis jantung, orang berani bayar berapapun, yang penting jantungku sehat, yang penting aku bisa dioperasi dan aku masih bisa hidup, ya kan? Nah, dalam konteks Mas, mungkin spesialisasi Mas adalah di English, Mas bisa kembangkan, tapi masih dalam spektrum Inggris. Misalkan private course-nya dibuat online, atau buat konten yang lebih menyenangkan, lebih fun gitu kan. Penikmatnya orang-orang yang memang antusias di English. Karena orang yang antusias di English itu nggak semata-mata orang yang pengen belajar doang, enggak. Kadang gini, kadang tuh kita pengen untuk dapat berita, dapat isu-isu terkini, tapi disajikan pakai bahasa Inggris. Aku follow namanya kalau nggak salah WhatsApp Indonesia, gue bilang. What's New Indonesia atau WhatsApp Indonesia. You follow deh. Itu mereka spill-nya pakai bahasa Inggris beritanya. Itu menyenangkan gitu loh. Jadi orang yang pengen lihat bahasa Inggris tidak semata-mata orang yang mau belajar bahasa Inggris, enggak. Mereka cuma mau di-entertain dengan cara bahasa Inggris juga gitu loh. Dari situ kita bisa jualan hal lain selain private course. Misalkan nih contoh doang nih ya. Baju, kaos, pakai suatu caption yang lucu tapi bahasa Inggris, dijualin bisa. Terus juga hal-hal kayak gitu. Jadi kita harus memberi cabang itu ya, tapi tetap sama fokusnya bahasa Inggris. Ya, betul kayak gitu. Nah, jadi banyak banget nih yang kita pelajarin di sini ya. mulai dari ketenagakerjaan, apapun itu. Kasih tips dong, Bang. Wawancara nih. Waduh, ini nih. Jelas ya. Jelas ya. Nah, wawancara deh sebelum kita tutup nih. Nanti kan orang mau persiapan wawancara nih, Mas. Nah, mungkin tekniknya aja. Ini kalau sebenarnya kalau aku bocorin di sini nanti aku dimarahin HRD Indonesia sih. Karena aku bocorin. Mas, masa dimarahin sih? Mas, jangan dikasih tau gitu dong. Nanti orang-orang pada jago ngomongnya kalau ditanya gitu. Justru makin jago kan, berarti ini siap itu menerima. Jadi bingung kita milihnya nanti. Tapi nggak apa, it's okay. Demi penonton podcast aku bocorin deh. Ya soalnya ini teman kita juga nih, mungkin mau persiapan kerja nih, pengen tahu dia. Jadi gini. Ada banyak prinsip yang dipegang HRD dalam interview. Ada yang namanya STAR, ada yang namanya SOAR, atau ada namanya PAR, apapun itulah. Tapi intinya adalah mereka akan bertanya tentang suatu problem. Apakah kita pernah menghadapi problem itu? Ya kan? Atau mungkin kita yang disuruh jelaskan problem apa yang pernah kita hadapi. Jadi setelah kita mau sajikan problem apa, baru setelah kita tersajikan problemnya apa, kita ditanya solusi yang kamu hadirkan di problem itu apa.
Ya kan? Contoh nih, misalkan kita pengalamannya jadi sales counter, sales counter pakaian gitu kan. Ada customer, dia nanya model baju tertentu, kan? Tapi kita nggak punya stoknya, toko kita nggak punya stoknya. Sedangkan tanggung jawab kita cuma sebagai sales, itu problem toh. Ini potensi buyer, tapi kita nggak punya barang. Nah, bisa aja solusinya contoh doang ya. Saya sebelum hal itu terjadi, saya briefing dulu sama bos. Boleh nggak kalau ada customer minta barang yang kita nggak punya stoknya, saya bantu carikan, saya tawarin. Customer duduk di sini di bawah AC, saya yang keluar carikan di toko sebelah. Tapi harga saya mahalin, boleh nggak bos? Bos oke, deal gitu kan. Akhirnya saat benernya situasi terjadi, customer, oh kita nggak ada, sekarang lagi nggak ada bu, tapi mau nggak kalau saya carikan? Karena si customer ini pusing juga, mungkin dia harus keliling satu Tanah Abang gitu kan, nyari yang model begitu. Ibu duduk sini, saya carikan keluar, tapi harga saya mahalin, nggak apa-apa bu. Kadang ibu mau nggak apa-apa, yang penting saya dapat barangnya. Deal, terjadi transaksi, harga saya mahalin, uang masuk di kasir, selesai. Ada masalah, ada solusi, ada hasil. Nah, intinya adalah gimana cara kita menyajikan masalah yang kita tahu solusinya dan hasilnya bagus. Intinya itu aja. Intinya kita pemberi solusi aja. Pemberi solusi. Problem sekali karena kita mempekerjakan orang itu berharap masalah di perusahaan bisa dibantu selesaikan sama calon karyawan baru. Bukan masalah karyawan baru nggak tahu apa-apa malah jadi masalah baru. Jangan sampai begitu pokoknya. Oke. Satu pertanyaan paling tentang sales. Sales, oke. Sell me this pen. Itu gini loh. Kalau sales pasti begitu kan. Masalahnya ini untuk yang awal-awal tuh, misalkan dia nggak punya pengalaman jadi sales, pasti ditanya gitu loh, gimana kamu cara jualan sales? Ini pertanyaan bagus, tapi sudah pasangan bu. Teman-teman udah tahu jawabannya. Tapi gini deh, kebetulan aku pernah jadi rekruter di perusahaan distributor. Mostly karyawanku sales, gitu kan. Intinya begini, misalkan ini pen ya, walaupun ini handphone ya. Sajikan masalah bagi calon customer. Contoh ini pen. Singkirkan dulu, ngobrol, buat dia comfort dulu. Ngobrol sampai deep. Pak, saya punya peluang bisnis nih gitu kan. Saya mau kasih bapak peluang bisnis, tapi kita butuh tanda tangan nih deal-dealan MOU. Saya punya janjinya, bisa nggak bapak tanda tangan di sini? Berarti bapak butuh pulpen. Maka saya nggak punya pulpen. Ya udah, saya juga jual pak pulpennya, monggo pak. Jadi sajikan masalahnya. Kemukakan masalahnya, mungkin dia nggak punya masalah, ya udah kita buat dia bermasalah gitu kan, baru sajikan solusinya, maka itu cara jualannya kayak gitu. Itu salah satunya ya, istilahnya apa ya, kita harus memberikan solusi dari satu masalah. Dan itu banyak banget ya. Dan kita harus kuasai dulu pekerjaan. Misalkan kerja bahasa, oh berarti kita harus tahu nih masalah. Iya betul. Nggak mungkin lah orang sales harus tahu dulu. Dan juga kadang-kadang ini, orang interview nggak tahu perusahaannya apa. Nah, fatal. Itu fatal loh. Oke, sudah berapa menit bro? Oke, wah itu kalau kita bahas ini sampai subuh nggak selesai. Kalau kami kita bikin podcast lagi aja. Bisa, aman. Tentang apa? Misalkan tentang lebih ke interview lebih ini. Tanya aja nanti audiens maunya apa, tulis di kolom komentar, nanti kita bantu jawab. Sip ya. Nanti komennya misalkan yang mau bahas tentang kerjaan nanti bisa sharing lagi, kita ngobrol-ngobrol santai lah istilahnya. Pas saya di PHK tapi nggak dibayar, pesangonnya gimana? Tanya ya sudah, nanti kita jelasin nanti. Gitu. Thank you banget ya buat waktunya, dan see you and enjoy podcast, our passion, your entertainment. Woo!